Mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Belajar Bareng Kimia pada sesi kali ini. Pada malam hari ini, perkenalkan saya, Maura Elfrida, menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam Belajar Kimia pada kesempatan kali ini. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri nih. Namaku Maura Elfrida. Teman-teman bisa manggil aku Maura. Sekarang aku baru menempuh pendidikan semester 2 Manajemen Informasi Kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Oke, pada sesi belajar bareng malam kali ini, kita ditemenin dua kakak tutor kita nih yang keren-keren. Yuk, mungkin Kak Tutor bisa perkenalkan diri dulu, silahkan. Siapa dulu nih? Halo semua. Kamu dulu, Pak. Udah. Oh ya. Halo semua, kenalin nama aku Latifah, panggil aja Ipah. Sekarang aku lagi belajar di FKG UGM. Salam kenal. Halo, Mbak Ipah. Oke, malam semua. Perkenalkan, aku Anggita Devendra Ismail, biasa dipanggil Andra. Aku sekarang belajar di Farmasi UGM. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Ander dan Kak Ipah. Oke, terima kasih. Keren-keren banget ya teman-teman tutor kita malam hari ini. Oke, karena ini sudah menunjukkan pukul 7:07, langsung kita mulai aja. Sebelumnya, kata orang itu, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu adalah sia-sia. Kata Kak Ander ini. Mantap gak tuh? Mantap banget. Kata Kak Ipah itu. Alangkah baiknya kalau kita mulai sesi pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa tidak pernah cukup. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, aku mau ngasih tahu nih, ini nanti belajar barengnya bakal ada 2 sesi. Untuk sesi yang pertama itu ada sesi pemaparan materi, sama Kak Ander sama Kak Latifah. Selanjutnya nanti di akhir sesi bakal ada quizzes yang sudah disediakan oleh kakak tutor. Jangan lupa untuk ikuti sampai akhir ya teman-teman, bakal seru soalnya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk Kak Anggita dan Kak Latifah dipersilahkan. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, oke. Malam hari ini kita bakal belajar kimia. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya nanti selama kita belajar bareng aku ada salah atau kelupaan, nanti boleh langsung diinterupsi aja. Soalnya udah lama juga nggak belajar kimia juga. Terus misalnya nanti aku kecepatan atau ada yang kurang jelas, nanti langsung open mic sama interupsi aja ya. Oke, next. Nah, malam hari ini tuh kita bakal belajar laju reaksi sama polimer. Nanti laju reaksinya sama aku, terus polimernya sama Kak Ander. Nah, pertama-tama kita harus kenal dulu nih, laju reaksi itu apa. Laju reaksi itu adalah laju perubahan konsentrasi molaritas tiap satuan waktu. Nah, persamaan umumnya itu delta M atau perubahan molaritas atau konsentrasi dibagi perubahan waktunya itu. Next. Nah, ini nih, ada reaksi yang huruf kecil itu koefisiennya, terus yang huruf besar itu zatnya ya. Laju reaksinya adalah berkurangnya konsentrasi A setiap satuan waktu. Kenapa di sini konsentrasinya A itu berkurang? Karena di sini tuh A sebagai reaktan. Nah, kalau suatu reaksi, kalau dia bereaksi kan berarti reaktannya makin berkurang, produknya makin bertambah. Berarti di sini konsentrasi A sama B-nya itu
berkurang. Makanya di sini ada tanda minus. Tanda minus ini menunjukkan adanya laju pengurangan konsentrasi. Terus bertambahnya konsentrasi AB setiap satuan waktu. Nah, di sini AB ini kan berperan sebagai produk nih. Nah, semakin berjalannya waktu kan berarti konsentrasi AB-nya kan makin bertambah. Makanya di sini dikasih tanda plus. Next. Nah, ini kalau pernyataan tadi itu dibikin kayak grafik. A sama B tadi kan reaktannya. Nah, dia dari awalnya banyak, terus kan bereaksi terus tuh. Nah, makin lama kan makin berkurang, makanya grafiknya tuh turun. Sedangkan kalau yang AB, dia kan yang produknya. Dari yang awal reaksi dia belum terbentuk, dan akhirnya dia tuh kebentuk gitu. Makanya ini grafiknya tuh naik. Oke, next. Nah, di laju reaksi ini ada yang namanya order reaksi. Order reaksi ini merupakan bilangan pangkat konsentrasi menuju tingkat reaksi dapat berupa bilangan positif, nol, ataupun pecahan. Nah, biasanya tuh yang paling sering kan antara 0 sampai positif. Ya, gimana? Oh. Oke, aku lanjut ya. Jadi, yang paling sering kita kenal tuh kan order 0 sampai yang positif. Tapi ada juga tuh yang ordernya tuh negatif sama pecahan. Nah, di sini aku ngasih gambar grafik itu yang 0 sama positif. Ini kalau order 0 itu grafiknya tuh datar. Kalau yang order 1 dia linear gini. Terus kalau yang order 2 tuh kayak bentuk parabola gitu. Next. Next. Nah, laju reaksi ini banyak faktor nih. Yang pertama tuh konsentrasi. Makin besar molaritasnya, makin cepat laju reaksinya. Jadi gini, dulu waktu SMA aku pernah dikasih kayak cara gampangnya buat ngertiin ini gitu loh. Jadi misalnya ada di dalam suatu ruangan nih. Nah, di dalam ruangan tersebut tuh banyak orang lari-larian gitu kan. Nah, reaksi itu diumpamakan kalau kita tuh tabrakan sama orang lain gitu loh. Jadi misal di dalam kelas gitu kan. Nah, kalau orangnya dikit, kan berarti tabrakannya itu kayak cuman dikit dan suhu di ruangan itu kan nggak panas gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya orangnya tambah, berarti kan dia kayak tubruk-tubrukan gitu kan, makin banyak. Nah, itu tuh bisa diterapin juga di laju reaksi. Jadi, misal semakin besar konsentrasinya, berarti kan makin banyak jumlah partikel yang terlalu tuh. Nah, nanti partikel-partikel itu bakal bertubrukan, makanya laju reaksinya tuh makin cepat. Terus ada yang suhu atau temperatur. Makin tinggi suhunya, laju reaksinya tuh makin cepat. Kenapa kok suhu itu bisa ningkatin laju reaksi? Karena dia itu meningkatkan energi kinetik molekulnya. Terus ada luas permukaan sentuh. Makin besar luas permukaan sentuh, laju reaksi makin cepat. Nah, ini tuh kalau dulu SMA tuh masih banyak yang sering keliru ya. Jadi luas permukaan sentuh tuh bukan luas permukaan bidang suatu partikel gitu loh. Jadi kayak misalnya diumpamain kalau kita goreng tahu nih, antara goreng tahu yang besar sama goreng tahu yang kecil-kecil, itu kan gampang matangnya itu kan yang kecil-kecil kan. Nah, luas permukaan sentuh tuh kayak gitu. Jadi, semakin banyak permukaan yang, bersentuhan, itu laju reaksinya makin cepat. Jadi bukan bukan, bukan luas permukaan suatu bendanya. Jadi di sini makin kecil bentuk partikelnya, itu makin cepat laju reaksinya. Jadi serbuk ini lebih besar dari yang batang. Soalnya serbuk ini kan kecil-kecil gitu kan, jadi nanti dia itu gampang bersentuhan sama yang lainnya gitu. Next. Terus ini yang faktor yang terakhir itu ada katalis, yaitu mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan partikel untuk dapat bereaksi. Jadi fungsinya katalis di sini tuh biar suatu partikel tuh dapat mencapai energi minimumnya sehingga dia tuh dapat bereaksi. Kalau dia energi aktivasinya tinggi, berarti kan partikel itu membutuhkan waktu dan energi yang besar untuk mencapai energi tersebut kan. Jadi katalis di situ fungsinya buat nurunin itu biar cepat bereaksi. Next.
Nah, ini ada persamaan laju reaksi. A sama B kan kayak tadi itu reaktannya, C sama D itu produknya. Jadi laju reaksi di sini di apa namanya? Persamaannya sama dengan K. K itu konstanta dikaliin konsentrasi A dipangkatin X dikaliin konsentrasi B dipangkatin Y. Terus ada yang namanya orde total. Orde total tuh X ditambah Y. Next. Nah, ini ada contoh nih. Ini diketahui konsentrasi Br2 itu pada percobaan pertama 0,5, terus konsentrasi NO-nya 0,2, terus didapetin kalau laju reaksinya itu 1,10 pangkat min 2. Terus yang nomor 2, yang konsentrasi Br2-nya 0,5, konsentrasi NO-nya 0,4, laju reaksinya 4 kali 10 pangkat min 2. Terus yang percobaan ketiga itu ada 1, 0,2 sama 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita belajar nih cara nentuin order reaksi terhadap Br dan juga Br2 dan order reaksi terhadap NO. Sama kita harus nentuin order totalnya. Next slide. Jadi buat nentuin order reaksi terhadap suatu zat itu kita harus cari data yang sama. Kenapa kok harus cari data yang sama? Karena itu biar bisa dicoret gitu loh, kayak biar gampang. Tapi misalnya nanti dalam suatu soal itu nggak ada data yang sama, nggak apa, nggak usah bingung. Nanti kita tuh bisa bandingin antar data gitu. Nah, kalau misalnya ada yang sama, kan tinggal dicoret. Nanti kita dapat order reaksi yang satunya, terus nanti tinggal kita masukin. Tapi nanti kalau misalnya nggak ada yang sama, kita harus pakai persamaan yang X plus Y sama dan berapa, terus nanti kita samain koefisiennya gitu. Nah, ini boleh balik ke tabel yang tadi. Nah, kita cari di dua sisi. Jadi, cari yang konsentrasi Br2-nya sama dulu buat nyari order reaksi terhadap NO. Jadi, bentar, aku note dulu deh. Jadi, kan ini kan Br2 nih. Nah, misalnya kita mau cari order reaksi terhadap NO, kita cari yang Br2-nya itu sama. Kenapa? Biar biar bisa dicoret. Terus kalau misalnya kita cari yang order reaksi terhadap NO, kita cari konsentrasi NO yang sama biar nanti itu bisa dicoret juga. Oke, next slide. Nah, ini bentar, hapus dulu. Kan tadi kita udah dapat nih yang buat nyari order reaksi terhadap NO, kita dapat data konsentrasi Br2 itu yang sama data 1 sama data 2. Nah, kita masukin ke persamaan yang umum tadi, P1 sama dengan K dikaliin 0,5 pangkat X dikaliin 0,2 pangkat Y. Terus yang P2, K sama dengan 0,5 pangkat X sama 0,4 pangkat Y. Nah, ini kan sama kan, ini udah kita coret aja. Terus berarti tinggal 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,2 pangkat Y sama 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,4 pangkat Y. Coret aja biar gampang. Berarti kan tinggal 1/4 sama dengan 0,2 per 0,4 pangkat Y. Kan berarti ini sama dengan 1/4 sama dengan setengah dipangkatin Y. Nah, setengah tuh berapa kalinya, 1/4 tuh berapa kalinya setengah. Maksudnya setengah pangkat berapa gitu kan. Nah, kita dapat tuh Y-nya itu 2. Terus, kalau misalnya mau cari order reaksinya yang terhadap Br2, kita pakai yang data 1 sama 3, yang data konsentrasi NO-nya itu sama. P1 sama dengan K dikali 0,5 pangkat X dikali 0,2 pangkat Y. Terus P3 sama dengan K kali 1 pangkat X kali 0,2 pangkat Y. Kalau sama kita coret, coret, coret. Terus didapetin 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K kali 0,5 pangkat X kali 0,2 pangkat Y. Coret, 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 coret. Satu per satu kan sama dengan 1. 0,5 per 1 pangkat X. Kan sama dengan 1 sama dengan setengah
pangkat X. Nah, hasilnya 0. Tolong balik ke ini dong, tabel yang tadi. Nah, tapi kalau pas ngerjain soal yang kayak tryout gitu, jangan pakai cara yang tadi, soalnya bakal lama banget kan. Nah, ada cara cepatnya, itu kan kita udah tahu nih, ada data yang sama kan. Nah, kita tutupin tuh, ditutupin aja, nggak usah dilihat. Terus kita lihat ini nih, 0,2 ke 0,4 berapa kalinya? 2 kalinya kan? Nah, terus 1 kali 10 pangkat min 2 ke 4 kali 10 pangkat min 2 kan 4 kalinya. Nah, cara cepatnya itu order terhadap NO tadi kan kita simbolin sama Y. Berarti cara cepatnya 2 dipangkat Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, gitu cara cepatnya. Soalnya kalau pakai cara yang tadi kan lama banget kan. Terus kalau cari yang order sama BR2, kita tutupin yang ini nih, yang NO kita tutupin. Berarti pakai data 1 sama data 3. 0,5, bentar. 0,5 ke 1. Kaliin berapa? Kali 2. Terus yang ini 1 ke 1, kan kali 1. Terus yang order terhadap BR2 kan tadi kita simbolin pakai X tuh. Jadi tinggal 2 dipangkatin X sama dengan 1. X-nya sama dengan 0. Terus ini ada order total. Order total tadi kan X tambah Y. Berarti sama dengan 0 ditambah 2. Kemudian 2. Nah, ketemu nih. Terus, bentar, apalagi ya? Oh, ini kadang tuh ada soal yang nanyain, gimana sih? Oh, berapakah satuan dari konstantanya? Nah, gimana tuh cara nyarinya? Itu kan V tadi sama dengan K dikaliin, kalau pakai reaksi yang ini ya, itu kan BR2. Tadi kan ordernya kita udah tahu, kalau BR2 tadi ordernya kan 0. Terus yang NO itu ordernya itu 2. Nah, laju reaksi kan satuannya meter per second kan? Bentar. Molaritas per detik kan, kali S pangkat min 1. Terus K, nah konsentrasi kan satunya juga M. Ini M, yang ini pangkat 0, yang ini M kuadrat. Terus sama dengan, kan kita mau nyari nih, K itu satuannya berapa sih? Gitu. M pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Berarti K sama dengan, nggak muat sini ya. K sama dengan M dikaliin S pangkat min 1 per M2. Berarti K sama dengan M pangkat min 1 dikaliin S pangkat min 1. Nah, gini cara ngerjainnya. Sebenarnya itu soalnya itu gampang, cuman kalau dari pengalamanku dulu tuh, aku ketemu soal ini tuh kayak bingung tuh loh, kok suruh nyari satuan gitu. Tapi padahal caranya cuma gampang kayak gini. Oke, next. Next. Nah, ini kalau suruh nentuin besarnya konstanta laju. Tapi tadi kan kalau yang kita hitung di awal tadi kan satuannya ya. Kalau yang ini tuh besarnya berapa konstanta lajunya. Caranya gampang, ini kan masih pakai reaksi yang tadi kan. Tinggal dimasukin ke rumus. P1 sama dengan K kali molaritas BR2-nya yang data 1 kan 0,5 tuh. 0,5 dipangkatin 0, terus ada 0, kalau yang NO kan 0,2. 0,2 ordernya 2. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan K dikali 0,2 pangkat 2, 0,04. Hasilnya 0,25. Paham nggak? Apa kecepatan? Halo? Gimana nih teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung aja di kolom chat atau open mic ya.
Yang nyari satuan. Oke. Dari sini aja ya. Nah, aku tuh dulu waktu TO Bimbel, itu pernah dapat soal yang suruh nyari satuan K-nya nih. Nah, kita ulangin ya. P sama dengan, ini pakai reaksi yang ini ya. Kan tadi kita tahu kalau ordernya BR2 itu kan 0. Ordernya NO itu 2. Kan rumus umumnya kan K dikaliin konsentrasi BR2 dikaliin, maksudnya dipangkatin 0, pangkat ordernya, terus dikaliin konsentrasinya kan NO, dikaliin ordernya 2. Nah, laju reaksi ini kan satuannya M per detik. Molaritas dikali detik kan bahasa ininya apa namanya? Kayak lambangnya kan S kan. Terus kan per detik, berarti pangkat -1. Sama aja sih kalau mau nulis kayak gini juga boleh, sama aja. Kayak gitu juga boleh. Nah, ini -1 karena dia naik ke atas. Terus sama dengan K dikaliin konsentrasi BR2 kan molaritas juga kan. M pangkatin 0 dikaliin konsentrasi NO sama juga ya. M pangkatin 2. Berarti sama dengan ini kan 1, M pangkat 0 kan 1. Berarti K sama dengan M dikaliin S pangkat -1 per M kuadrat. M kuadratnya naik, jadi K sama dengan M pangkat -2 dikaliin M dikaliin S pangkat -1. Kan kayak pakai rumus matematika kalau suatu bilangan dikali, ini kan sama aja pangkat ya. Berarti pangkatnya M -2 ditambah 1 kan -1 dikaliin S pangkat -1 gitu. Paham nggak? Atau masih kurang paham? Oke. Lanjut. Ada yang mau ditanya lagi? Maksudnya apanya nih yang tetap? Nah, itu tuh kalau satuan dari konstan laju itu tergantung sama order reaksinya reaktannya ini. Kalau misalnya nanti ordernya 1 ya beda lagi, kalau ordernya 2 ya beda lagi. Jadi tergantung sama ordernya yang konsentrasi 2 reaktan ini. Gitu. Paham? Sip. Lanjut. Nah, untuk laju reaksi ini udah cukup. Bentar, hapus dulu. Nah, buat laju reaksi ini udah cukup, terus kita lanjut ke polimer sama ke under. Terima kasih, Mas. Suara aku putus-putus nggak ya? Enggak kok, jelas. Enggak. Oke. Oke, sebelumnya kita belajar bareng ya guys. Maaf juga nanti kalau misalnya aku sempat salah atau keliru gimana, tolong langsung interrupt aja nggak apa-apa. Kita akan belajar polimer. Ini pengertian polimerisasi dulu. Polimerisasi itu dia bergabungnya molekul-molekul kecil atau biasa disebut monomer dalam reaksi kimia untuk membentuk molekul besar atau polimer. Jadi nanti aja langsung ke contoh aja. Ini ada penggolongan polimer berdasarkan monomer. Yang pertama ada homopolimer. Homopolimer itu satu jenis monomer di sepanjang rantai. Jadi maksudnya tuh polimer yang dia tuh tersusun dari satu jenis monomer saja gitu. Contohnya ada polietilena, PVC, teflon, karbohidrat, dan karet alam. Terus kalau yang kopolimer itu dua jenis monomer berselang-seling di sepanjang rantai. Jadi dia suatu polimer dia tersusun dari monomer yang berbeda jenis gitu.
nanti jadi akhirnya di polimer dia akan berselang-seling di sepanjang rantainya. Contohnya ada protein, nilon 66, bakalit, dan dakron. Terus berdasarkan asal, yang pertama ada polimer alam. Polimer ini tersedia di alam dan terbentuk secara alamiah tanpa keterlibatan manusia dalam proses pembentukannya. Jadi contohnya dari polimer itu ada polimer alam ini, contohnya ada protein, DNA, karet alam, dan amilo. Monomer dari protein sendiri itu asam amino, monomer dari DNA itu asam nukleat, monomer dari karet alam, isoprena, monomer dari amilum glukosa. Kemudian ada polimer sintesis. Dia polimer yang monomernya itu dari alam, tetapi dia masih diproses lagi oleh manusia gitu. Contohnya ada polietilena, PVC, polipropilen. Lalu ada berdasarkan perubahan terhadap panas. Ada polimer termoplastik dan termoset. Untuk termoplastik sendiri, dia polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat didaur ulang. Polimer ini tidak memiliki ikatan silang antar rantai dan bersifat fleksibel. Contohnya polietena, PVC, polipropilena. Dan untuk polimer termoset, yaitu polimer yang tidak melunak jika dipanaskan dan tidak dapat didaur ulang. Polimer ini memiliki ikatan silang antar rantai dan bersifat keras dan kaku. Contohnya ada bakalit dan melamin. Nah, ini selanjutnya dia berdasarkan reaksi pembentukan. Pertama ada polimer adisi, yaitu bentuk. Halo, terdengar nggak? Kedengeran, pelan-pelan tuh kata adiknya. Yaitu suatu polimer di mana pembentukannya itu melalui proses adisi. Jadi adisi itu dia jadi ikatan rangkap ketunggal pada monomer, kemudian saling terikat satu sama lain membentuk suatu molekul besar atau biasa disebut polimer. Ini contohnya. Bentar. Kelihatan kan? Ya. Sorry. Ini ada contohnya sendiri. Ini ada polietena. Monomernya etena. Kemudian ini polimernya. Jadi polimer tuh dia saling satu monomer, dia akan saling berikatan dengan monomer itu juga kayak gitu. Jadi ini ada CH2 double bond CH2 untuk monomernya. Kemudian dia ikatan rangkapnya akan putus. Kemudian menjadi CH2 kayak gitu. Jadi nanti ini itu dia saling berikatan, dia nanti berikatan lagi sama etena yang lain lagi gitu. Sampai berapa kali kayak gitu tergantung. Sama juga ini ke bawah. Untuk prosesnya ikatan rangkap menjadi tunggal itu nanti ada molekul inisiasi akan menginisiasi monomernya kayak gitu. Terus nanti akan jadi zat inisiasi tadi akan berikatan dengan C, entah itu dari C yang belakang atau menyerang C yang depan kayak gitu. Jadi nanti terus ada ikatan rangkapnya putus, berarti saat pasangan elektronnya keluar kayak gitu, terus di C yang misalnya C ini dia berikatan dengan zat inisiasinya tadi, berarti dia karena C sendiri dia harus 4 ya tangannya kayak gitu. Berarti C yang depan, kelihatan nggak sih? C yang depan ini, noted aja deh, biar kelihatan. Bentar. Ada yang tanya nih Kak, tabelnya harus dihafal nggak ya? Oh, enggak, tabelnya tuh enggak harus dihafal semua, cuma beberapa tuh kalau yang keluar kalau di SMA tuh biasanya ini sih polietena, PVC, ini PVC paling sering, teflon kayak gitu. Yang kayak gini nih Buna S kemarin kalau di tahunku enggak itu sih enggak
guruku sendiri nggak jelasin ini kayak gitu. Tadi sampai mana ya? Mungkin ini. Jadi nanti ada zat inisiasi sama inisiasi monomernya ini bisa karbon yang ini, bisa karbon yang ini. Kalau misalnya karbon yang ini nanti zat inisiasinya itu dia akan mengikat karbon ini, berarti kan nanti jadi C-nya berikatan 5 tuh kan sebenarnya nggak boleh. Kalau C itu kan maksimal ikatannya 4, berarti dia akan memutus ikatan rangkapnya dengan CHCl ini tadi. Nah, putuskan itu si C karbon yang ini dia udah 4, tapi karbon yang ini dia masih tangan 3 kayak gitu kan. Berarti karbon yang ini dia masih radikal, dia karbon ini dia kekurangan elektron kayak gitu. Nah, berarti karbon ini nanti dia akan mudah berikatan dengan monomer lainnya kayak gitu. Jadi nanti karbon yang ini nanti dia akan mudah berikatan dengan fluorid yang lain kayak gitu. Next. Nah ini dijelasin aja nih. Ada kayak gini. Jadi nanti kalau polimer kayak gitu, jadi terdiri dari beberapa monomer yang sama untuk yang adisi yang ini. Next, untuk polimer kondensasi, itu polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi kondensasi dan terbentuk H2O yang akan dilepaskan. Jadi nanti ciri dalam polimer kondensasi ini nanti akan melepas H2O kayak gitu. Ini syaratnya tuh untuk monomernya dia terdiri dari gugus karboksilat, alkohol, dan amida. Terus ini untuk mekanismenya, aku ambil contoh polimer nilon 66. Dia terdiri dari monomer asam adipat dan 1,6 diaminoheksana. Kayak gitu. Terus ini nanti dia akan melepas H2O. Melepas H2O ini nanti akan dilepas, gitu. Akan dilepas. Kemudian polimerisasi jadi ini. Jadi nanti asam adipat yang ini, asam adipat ini, dia akan berikatan dengan 1,6 diaminoheksana sebelumnya kayak gitu. Akan berikatan dengan asam aminoheksana gitu. Terus ini juga 1,6 diaminoheksana ini akan berikatan dengan asam adipat lainnya gitu. Ini yang buat tabelnya, yang buat polimer kondensasi. Biasanya kalau kondensasi itu nilon 66 kayak gitu. Ada juga bakelite kayaknya ada juga sih sering. Tapi paling sering nilon 6,6 ini. Mungkin lebih ke dia monomernya apa sama struktur sama kegunaannya sih kayak gitu. Okay. Mungkin rada kecepatan ya teman-teman, dan mungkin ditanyain nggak? Soalnya jujur polimer ini itu lebih ke hafalan, bukan hafalan, pemahaman sama hafalan, buat hitung-hitungan sendiri nggak ada. Jadi kayak polimer buat kelas 12 SMA kayak gitu masih basic kayak gini sih. Ada yang mau tanyain nggak? Iya, kalau polimer tuh kalian banyak-banyak latihan soal aja. Nah, nanti dari situ kan kelihatan tuh yang sering keluar tuh yang mana aja. Jadi nggak harus dihafalin semua, karena kalau dihafalin semua ya banyak banget. Iya. Ada yang mau tanya sebelum kita kuis? Ya, teman-teman yang masih belum paham bisa langsung tanya aja ya, bisa diketik di kolom chat atau kalau mau on mic juga boleh banget. Nggak usah malu. Nggak ngigit kok, santai aja. Mungkin aku tadi rada kecepatan ya teman-teman, maaf. Soalnya kayaknya karena aku polimer ini materinya cuma gini-gini aja sih sebenarnya. Atau ada yang mau tanya reaksi ikatan double bond yang bisa putus atau gimana, mungkin ada yang mau tanya. Tunder, ada yang tanya. Oh, yang mana nih? Ada yang tanya nih, Kak Anggita. Cara baca strukturnya gimana tuh, Kak? Bingung banget cara bacanya, nggak tahu. Struktur yang mana ya?
Yang tadi Kasih contoh mana? aja mungkin. Ini loh. Maksudnya cara baca struktur gimana ya maksudnya? Ini berarti segini gimana maksudnya tuh baca struktur, aku juga bingung maksudnya pertanyaan gimana. Atau bisa langsung on mic aja ya? Terus itu kalau kayak gini tuh kan berarti dia strukturnya asam adipat. Asam adipat berarti strukturnya tuh ini. Kayak gitu. Kalau masih bingung, open mic aja nggak apa kok. Boleh Atau banget. kamu, Ipah bisa nangkep pertanyaannya nggak? Mesti gimana? Mana sih strukturnya? Atau mungkin misal ada struktur, terus itu struktur apa gitu kah? Gimana? Siapa sih ini? Muhammad Izatul? Gitu bukan pertanyaannya. Baca struktur gimana? Ada sendiri dok? Ada apa ya, ketentuan ya? Kalau struktur ini namanya ini gitu. Atau mungkin dia tuh bingung ini kali ya, apa? Kan kalau ini loh kayak strukturnya kayak dipecah-pecah gini, mungkin bingung di situnya. Kayak misal tangannya kan tadinya rangkap, terus jadi cuma satu gitu. Mungkin di Berarti situnya kali. mekanisme reaksi. Iya bukan? Boleh balas di chat dong, Baca aku juga itu bukan bingung. baca, itu bukan baca strukturnya juga, beda. Boleh di chat lagi aja deh. Gimana nih pertanyaannya? Nah bener tuh, mekanismenya nyandar berarti. Kok bisa copot-copot tangannya? Mungkin aku coba mau stop search yang ini dulu. Aku fileku yang lain. Oke. Kelihatan nggak, Pak? Bentar, masih hitam. Nah, bisa. Dah, Kelihatan. Oke. kelihatan. Nah, aku jelasin yang adisi. Jadi di sini ada monomer C double bond C. Di sini nanti R ini alkil kayak CH3 itu metil kayak gitu contohnya. Nah, ini nanti ada zat inisiasi yang akan menginisiasi monomernya ini untuk berputus ikatan rangkapnya kayak gitu. Nah, ini nanti dia menyerang karbon yang belakang. Nah, terus C sendiri itu kan dia tangannya harus 4 kayak gitu, harus 4. Jadi dia harus memutus ikatan rangkapnya itu. Jadi pasang elektron pergi. Nah, berarti C yang depan ini dia kekurangan elektron kan? Dia harusnya kan bertangan 4, dia kekurangan elektron. Nah, karbon yang ini nanti peluang untuk berikatan dengan monomer lainnya kayak gitu. Nih ditambahkan monomer yang sama berlebih kayak gitu. Nah, monomer ini nanti dia akan akan berikatan dengan karbon yang kekurangan elektron tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa ikatan rangkap itu bisa putus karena dia diinisiasi oleh suatu zat kayak gitu, dan juga ditambahkan dengan monomer yang sama berlebih kayak gitu. Ini itu sih. Mungkin kalau SMA tuh nggak terlalu itu mekanismenya, cuman lebih, menurut aku SMA tuh lebih hafalin yang dia kegunaannya, terus struktur ini tuh dari nanti jadi polimer apa, atau polimer ini tuh monomernya apa, kayak gitu. Kejawab siapa tadi yang kejawab apa enggak ya? Ya, SMA belum yang kayak gini kok, santai aja.
Ini materi farmasi kok, guys. Tenang. Yang Ada yang masih bingung lagi? terima kasih juga Muhammad Misato. Kalau enggak, mungkin kita bisa mulai kuisisnya. Oke, ini teman-teman nggak ada yang mau tanya lagi, masih ditunggu loh. Kalau enggak, nanti kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada kuisis. Ya, boleh banget kalau ada yang masih mau ditanyakan. Nah, boleh banget tuh yang mau tanya. Wis, Kak. Tuh, udah nggak sabar nih kayaknya. Oke, untuk kuisnya linknya udah aku kirim di kolom chat ya teman-teman, bisa langsung diklik aja. Dikerjain sebisanya dulu aja ya. Maksudnya kayak nggak usah searching dulu. Itu kan juga buat ngukur kalian pahamnya sampai mana. Soalnya nanti bakal ada pembahasannya juga. Semangat! Oke, selamat mengerjakan ya teman-teman, nggak usah keburu-buru. Oke, udah ada 29 orang ini yang masuk kuisisnya. Untuk teman-teman yang belum masuk, tunggu ya. Boleh segera masuk. Yuk, yang belum join yuk. Join dulu. Buat teman-teman yang belum join, masih kita tunggu sampai jam 7 lebih 55 menit ya. Untuk linknya ada di kolom chat.
Oke, karena ini udah jam 7:55, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Selamat ngerjakan. Semangat ngerjain.
Oke, teman-teman, karena udah banyak yang selesai, untuk sesi kuisisnya kita akhiri sampai sini ya. Selanjutnya akan ada sesi pembahasan oleh kakak tutor kita, Kak Latifah sama Kak Ander. Terima kasih teman-teman yang udah ngerti. Yuk, Aku share screen lagi. Oke, benar. Kalau misal ternyata sering ada masalah, Gimana nih tadi? Soalnya susah nggak? Gimana nih teman-teman, ada yang betul semua nggak? Coba bisa ditulis di kolom chat, kata teman-teman pada betul berapa nih? Apa terlalu gampang nih soalnya? Oke, nggak apa-apa. Ini kan cuma obat latihan doang. Ntar kita bahas ya. Kelihatan? Udah. Kelihatan. Oke, kita mulai dari laju reaksi dulu ya. Soal pertama, 4pH3 ada reaksi 4pH3 jadi P4 tambah 6H2. Berarti ini reaksi penguraian. Terus mengikuti laju min D konsentrasi pH3 per dt sama dengan K kali konsentrasi pH3. Ini kayak yang tadi, bentar notif dulu. Ini kayak yang tadi, masih ingat kan tadi kalau tanda minusnya ini berarti menandakan kalau laju pengurangan. Nah sebenarnya kalian tuh nggak usah pusing, ini tuh apa sih kok pakai dd segala, ini tuh sebenarnya sama aja kayak delta konsentrasi pH3 per delta T. Nah, sebenarnya itu sama. Jadi penulisannya itu bisa macam-macam gitu. Jadi nggak usah pusing kalau ketemu DD-an kayak gini. Terus pada suatu percobaan dalam wadah 2L terbentuk 0,048 mol gas H2 per detik. Maka tetapan laju reaksi tersebut adalah berarti di sini kita punya persamaan laju pengurangan dari pH3 sama laju pembentukan dari gas H2. Terus yang ditanyain, berapa sih besarnya konstanta laju reaksi itu? Oke, boleh next. Nah, ini kita cari dulu nih, apa namanya, laju pembentukan H2-nya dulu. Tadi kan laju pembentukan berarti delta molaritas H2 dibagi delta T-nya. Nah, yang diketahui kan mol ya, jadi di sini jangan salah, ini kan masih mol. Kita ubah dulu dalam molaritas. M besar sama dengan mol per V. Berarti 0,048. Suara aku nggak keputus kan ya? Enggak kok, kedengeran. Oke, 0,048 per 2 liter. Nah, ketemulah 0,024. Terus berapa tadi waktunya kan tiap detik ya? Ini salah tulis lagi, harusnya detik. Tiap detik, ini kan 1 di sini. Nah, ketemu kalau laju pembentukan H2-nya itu 24 kali 10 pangkat, ini 2,4, salah nih. 2,4 kali 10 pangkat min 3. Terus kita cari, kan kita udah tahu nih laju pembentukan H2-nya itu 2,4 kali, bentar. Baru 24 ding, 24 kali 10 pangkat min 3. Bentar, kayaknya ini ada salah, ini deh. Kita hitung bareng-bareng aja ya. Ntar kalau ada yang, misalnya aku salah, ntar interupsi aja ya. Berarti kan ini kan 0,0024, berarti sama aja 24 kali 10 pangkat min 3. Terus kita cari laju pengurangan pH3-nya pakai perbandingan koefisien. Koefisiennya pH3 tadi kan 4, terus koefisiennya H2 6, berarti 4 per 6 dikali 24 ya berarti ini. Salah. 10 pangkat min 3. Sama dengan coret-coret, berarti kan 16 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Oh, betul 2,4.
Bentar. Oh iya deh, benar-benar. Aduh, maaf ya. Oke, berarti benar 1,6 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita udah tahu nih, apa namanya, laju pengurangan pH 3-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 3. Terus, kita ke sini, ke persamaan yang tadi ada di soal, min D, konsentrasi pH 3 per dt sama dengan K dikaliin konsentrasi pH 3. Berarti kan, ini kan laju pengurangan ya. Terus, delta konsentrasi pH 3 per delta waktu sama dengan K dikali pH 3. Nah, ini tadi kan, kayak yang tadi udah aku bilang, ini kan persamaan umum dari laju reaksi. Berarti kita bisa nulis delta konsentrasi pH 3 per delta T itu sama aja V pH 3 dikaliin K dikaliin konsentrasi pH 3-nya. Tadi dari sini kan kita udah dapat kalau laju pengurangan pH 3-nya 1,6 kali 10 pangkat min 3. Kita masukin ke sini sama dengan K dikaliin, nggak kelihatan. Kaliin berapa ya ini? Kaliin 0,1 sama dengan, iya benar. K-nya sama dengan, berarti kan 0,1-nya pindah ke sini, jadi 10 pangkat min 1. Terus naik, jadi 10 pangkat 1. Berarti min 3 ditambah 1, min 2. Ketemulah ini. Ada yang masih bingung nggak? Atau udah jelas? Kalau bingung, tanya aja ya. Kayaknya udah pada jelas semua. Boleh next? Ini yang kedua, ada data. Ini Maaf, Kak Latifah, ada yang tanya. Oh iya. 4/6 dari mana ya tadi, Kak? Oh, 4/6-nya tadi itu balik lagi ke yang lagi, satu slide lagi. Nah, 4/6 itu dari ini nih. Kan tadi kan kita udah tahu laju pembentukan H2-nya. Nah, itu sebenarnya pakai persamaan ini loh, kayak persamaan umum yang ditanya per diketahui kali diketahui. Nah, itu kayak gitu kan yang ditanyakan pembentukan pH 3 nih. Terus yang koefisiennya kan 4. Berarti ditanya, terus koefisien yang diketahui kan H2 ya tadi, pembentukan H2-nya. Berarti 6 dikaliin sama P pembentukan H2-nya tadi. Gitu. Jelas? Atau masih bingung? Itu sebenarnya cuma perbandingan koefisien doang sih. Sip. Oke, next. Nah, ini soal kedua. Soal kedua ada data Na2S2O3 HCl. Nah, tapi di sini yang bedain di sini waktu nih, jangan kejebak. Kalau yang diketahui laju reaksi tadi kan misal V1 per V2 itu kan datanya pakai K, terus konsentrasi A data 1 per K dikali konsentrasi A data 2. Nah, tapi di sini kalau yang diketahui waktu itu dibalik, jadi perbandingan terbalik. Kenapa kok terbalik? Karena kan semakin bertambahnya waktu kan konsentrasinya makin kecil tuh. Nah, berarti kan berkebalikan gitu kan. Makanya kalau misalnya di sini waktu, boleh next slide. Nah, kalau waktu di sini caranya itu sebenarnya sama kayak kalau diketahuin laju reaksinya. Tapi di sini yang bedain tuh misalnya di sini T1 kan misalnya pakai data 1 sama 3 kan tadi yang sama. Balik bentar, Der. Nih di sini caranya sama kayak tadi. Misal kita mau nyari order yang buat apa dulu ya? Misalnya order yang buat Na2SO3, kita cari HCl-nya yang sama nih, coret-coret. Berarti kan data nomor 1 sama nomor 2. Kalau kita mau cari order buat HCl, kita cari Na2S2O3 yang sama kan gini, coret-coret. Berarti pakai
data 1 sama data 3. Oke, next. Next slide. Nah, tadi kan kita cari data, berarti ini kan buat order Na2 S2O3 itu pakai data 1 sama data 3. Berarti kita pakai perbandingan T1 per T3 sama dengan K dikaliin. Nah, konsentrasinya ini, itu konsentrasinya miliknya data ketiga. Dan sebaliknya yang bawah ini data yang 1. Karena kayak yang tadi aku bilang, itu tuh perbandingan terbalik. Jadinya dibalik gitu. Berarti tinggal masukin aja 64/128 sama dengan 2/1 pangkat Y. Berarti setengah sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan -1. Nah ini tadi yang kayak pas awal aku bilang, kalau order tuh nggak cuma bilangan 0 sama positif, ini bisa negatif. Terus buat nyari yang data order terhadap yang satunya tadi, HCl, berarti kita pakai data 1 sama data 2. Berarti T1 per T2 sama dengan, nah ini berarti datanya yang kedua, terus ini datanya yang pertama. Terus kita masukin, ketemu juga -1. Terus balik slide tadi, Nder. Nah, tadi kan udah dapat nih order si Na2S2O3 kan -1, order HCl-nya juga -1. Nah, kita tinggal cari nih yang ordernya sesuai sama yang kita dapetin tadi. Berarti yang D. Aduh, paham nggak? Aku belibet ya ngomongnya. Kalau misalnya bingung, tanya aja. Paham? Oke, kayaknya next. Nah, paham. Yuk, next. Lagi. Nah, ini bentar, anotit. Dari reaksi A tambah B sama dengan, ini kebalik lagi, maaf ya, harusnya gini. B. Menghasilkan C plus D. Diperoleh data sebagai berikut. Ini pernyataan di bawah ini yang benar kecuali, ada kecualinya ya. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini, kalian tuh nyari yang ada di option-nya aja. Misal option A, laju reaksi terhadap A. Kalian cari dulu nih laju reaksi terhadap A. Kita pakai cara yang cepat tadi aja. Kalau misalnya cari data order reaksi terhadap A, berarti kan kita lihat B yang sama nih. B yang sama kan ini sama ini. Berarti pakai data 2 sama data 4 kan. Berarti gini. Atau next slide aja deh, kayaknya udah tak kerjain. Coba next slide. Ini nih. Bentar. Nih, kan tadi kan mau nyari data buat order buat yang A, berarti kita cari B yang sama nih. B yang sama kan ini sama ini. Pakai cara cepat aja ya. Berarti data 2 sama data 4. Ini kan 1 ke bentar. Kayaknya coba baik ke soalnya lagi, Nder. Oh iya bener. Bentar, kayak ini salah kunci deh. Kita kerjain bareng-bareng aja ya. Next. Ini 0,1 ke 0,5 berarti dikali 5 ya. Maaf, salah. Terus ini 1, berarti kan data 2 sama 4. 1 kali 10 pangkat min 3 ke 1 kali 10 pangkat min 3 berarti dikaliin 1. Berarti yang order terhadap A berarti 5 dipangkatin X sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 0. Terus order terhadap B, berarti kita pakai data di A yang sama. Data 1 sama data 2.
Terus ini 0,1 ke 0,2 dikaliin 2, terus 5 kali 10 pangkat min 4 ke 1 kali 10 pangkat min 3, berarti kan dikaliin 2 juga. Berarti 2 dipangkatin Y sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 1. Berarti tadi salah kunci ya, harusnya yang benar itu jawabnya A. Terus kita nyari konstantanya. Kalau kita suruh nyari besarnya konstanta, berarti kita tinggal masukin ke salah satu datanya aja. Misalnya kita mau pakai data yang pertama nih, yang gampang aja. Cari angka yang gampang dihitung aja. P1 sama dengan K kali 0,1 pangkat orde yang X tadi kan 0. Terus 0,1 pangkat 1. K sama dengan 0,5 kali 14 min 4 sama dengan K kali 1 kali 10 min 1. K-nya sama dengan 5 kali 10 min 3. Nah, misalnya nanti kita suruh cari satuannya, berarti M per S sama dengan K dikaliin M pangkat 0 kaliin M pangkat 1. Ini kan 1 ya, berarti K kali 1 dikaliin M sama dengan M kali S pangkat min 1. Tinggal coret. Berarti K satuannya adalah S pangkat min 1. Gitu. Terus, oh ya tadi ada X-nya kan, kita suruh nyari X-nya. Ini X. Nah, kita tinggal masukin aja, kan kita dapat konstanta lajunya, dapat ordernya, tinggal masukin hasilnya ini. Terus order total berarti tinggal X tambah Y, 0 tambah 1, sama dengan 1. Jadi tadi kuncinya salah, harusnya yang A. Jelas nggak? Apa ada yang bingung? Oke, sip. Next. Next. Nah, ini yang polimer. Terima kasih, Pak. Aku membahas yang polimer ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang salah atau bingung, langsung on mic aja. Oke, yang pertama soalnya ini. Pasal yang berhubungan dengan yang tepat adalah jawabannya A, 1 dan 2. Jadi, ini yang salah. Teflon itu salahnya dia di belum toh, masih udah ganti berapa? Udah. Udah. Semua orang kan. Jadi teflon ini Rusia reaksinya itu adisi, terus nilon dia kondensasi, terus dakron itu dia juga kondensasi kayak gitu. Jadi model-modelan soal polimer itu dia kebanyakan lebih kayak gini sih. Seingatku nggak ada yang kayak hitung-hitungan kayak gitu, nggak ada. Terus mekanisme reaksi gitu juga nggak ada. Terima kasih. Terus selanjutnya ke soal yang kedua, yaitu monomer CH2 double bond CHCl menghasilkan H5 serta kegunaannya yang paling tepat adalah sebenarnya ini polyvinyl klorida, dia kegunaannya adalah untuk pipa atau talang air gitu. Ini adalah monomernya klorida, terus polimernya yaitu polyvinyl klorida gitu. Lanjut yang ketiga, itu jika kedua monomer tersebut bereaksi, ini polimer yang dihasilkan adalah, jadi ini tadi udah sempat aku jadiin contoh di materi tadi, yaitu nilon, nanti polimernya. Jadi yang atas ini, itu dia asam adipat, yang bawah tadi adalah salkuman diaminoheksana gitu. Nanti terbentuk polimerisasi kondensasi menjadi polimer nilon 66. Selanjutnya, C2 double bond CH3 yang dihasilkan serta kegunaannya adalah, jadi ini nanti reaksinya adisi, karena di sini juga ciri khasnya ada ikatan rangkap, nanti akan terputus.
Jawabannya adalah polipropilena, itu bahasanya. Nah, polipropilena ini nanti kegunaannya untuk botol plastik. Jadi ini lebih mungkin ke hafalan sih, cuma mungkin dan strukturnya ini kayak gini dihafalin aja. Sebenarnya jangan hafalin karena mirip-mirip jadi mungkin susah, mungkin bisa dipahami dari namanya aja. Misalnya kalau ini 1,3 butadiena, dia rangkapnya dari nomor 1 dan nomor 3, jadi 1,3 ada karbon 4 jadi butadiena gitu. Terus kegunaannya mungkin yang hafalan lebih ke kegunaannya aja. Kalau untuk struktur polimer kayak gitu pemahaman aja. Kalian harus tahu kalau misalnya karbonnya 6 itu namanya apa. Kalau misalnya dia kan ada tuh rumusnya apa ya itu materinya. Yang dia ada rumusnya itu gitu. Itu dipahami aja. Gitu. Terus soal selanjutnya plastik lentur yang banyak digunakan sebagai alat biasanya dibuat dari plastik. Jawabannya polietena. Ini ada tadi apa namanya sedikit info tentang kegunaan dari teflon, PVC, polistirena, polipropilena dan polietena. Terus selanjutnya secara umum sifat asam amino adalah di sini tadi tertulis bahwa ada asam basanya, belum ada ya. Oke, jadi secara umum sifat asam amino adalah ampere. Kenapa? Karena asam amino tadi itu golongan yang mengandung suatu gugus asam karboksilat kayak gitu yang bersifat dan satu gugus amino yang bersifat basa. Jadi dia itu bersifat amphoter. Jadi dia dapat bereaksi dengan asam atau basa. Terus di antara salah berikut yang paling sebagai monomer dalam satu polimerisasi adisi adalah GPE. Itu ciri khasnya kalau dia bisa mengalami polimerisasi adisi itu monomernya itu dia ada ikatan lengkap kayak gitu. Karena dia nanti akan terputus ikatan lengkap. Terus juga kalau misalnya polimer kondensasi itu dia cirinya dia ada gugus fungsi karboksilat, alkohol, amida, keton gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya kayak nggak ada sih ya, soalnya soalnya tuh nggak serumit kayak laju reaksi kayak gitu sih. Baca-baca aja sebenarnya kalau polimer tuh. Ya bener nih. Udah selesai nih pembahasannya. Mungkin Gimana, ada yang mau teman-teman? tanya. Ada yang masih belum jelas atau ada yang masih ngeganjel, boleh langsung ditanyain. Oh ya, teman-teman, sambil nunggu ini, untuk ada yang mau tanya atau enggak, teman-teman bisa ngisi feedback belajar bareng kali ini. Untuk linknya ada di kolom chat ya, teman-teman. Terima kasih. Yuk, tanya yang belum jelas. Udah ada yang tanya tuh. Polimer biasanya banyak keluar nggak sih di UTBK? Enggak sih. Enggak sih. Tapi kalau dari teman-temanku pada bilang kalau UTBK tuh bahkan polimer tuh kadang nggak keluar. Tapi kemarin aku nggak itu yang ikut UTBK jadi nggak tahu sendiri gimana itu ya. Cuman aku tanya-tanya sama aku lihat soal-soal tahun lalu kayak gitu. Emang jarang banget polimerisasi, walaupun kalau ada pun cuma mungkin 1-2 aja. Kalau polimerisasi tuh dulu tuh lebih ke UN nggak sih ya? Kayaknya ke UN, cuma kalau UN nggak ada, orang tahu UTBK tuh mungkin kalau ada pun juga 1-2. Mungkin Marel tuh, kan Marel ikut UTBK. Oh iya benar.
UTBK tahunku nggak ada TKA, Kak. Jadi Oh iya, TPS doang. Iya, oh iya lupa. TPS. Lupa. COVID ini, COVID. Tapi jarang sih kayaknya polimer. Polimer tuh Kayak walaupun lebih buat UN. ya kalau UN tuh juga apa namanya, dia gampang hafalan gitu sih, nggak ada yang lebih mungkin soalnya tuh kalau polimer tuh dia lebih mungkin dia kegunaannya tuh apa, terus dia tuh reaksinya tuh adisi atau kondensasi, terus monomer ini nanti terbentuk polimer apa kayak gimana polimernya, terus atau enggak dibalik polimer ini tuh monomernya tuh apa gitu, cuman kayak gitu aja sih, atau ini tuh monomer atau polimer ini tuh namanya apa gitu. Jadi kayak untuk yang mekanisme kayak gitu nggak ada sih. Itu kuliah kayak mekanisme kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Atau kayaknya terlalu gampang deh soalnya kita. Gampang kayaknya. Gimana nih teman-teman? Udah gimana nih persiapannya? Siap UTBK belum nih? Hamin berapa sih UTBK? Gak tahu. Hamin berapa sih? Ih, jangan dikacangin dong guys. Yang tahu nggak nih teman-teman, udah hamin berapa nih UTBK-nya? Lewat chat aja nggak apa-apa. Persiapannya sampai mana? Udah siap belum? Oke. Jadi bagaimana cara saya seorang itu harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Dan itu benar. Disiapin lagi, pokoknya apa namanya, belajarnya tuh sesuai sama diri kalian aja. Jadi kayak misal apa namanya, kalian lihat teman kalian belajar sampai tengah malam gitu tuh kayak nggak usah apa ya, kayak waduh kok dia belajar kayak gitu, karena caranya setiap orang belajar tuh beda-beda. Bisa jadi kalau kalian nerapin itu ke diri kalian tuh malah nggak berefek. Sebenarnya sih kayak malah nggak masuk gitu. Oh benar. Jadi kayak temuin tipe belajar kalian. Semampu kalian, tapi semampu itu kalian usahain dengan benar-benar. Benar. Jangan lupa berdoa juga. Fisika masih sulit, Kak. Iya sih, dari dulu musuhku juga fisika. Sama dong. Tos kita. Terus makanya masuk apa yang klaster medika biar nggak ada fisikanya. Fisika cuma dikit kok kalau klaster medika. Oh. Ini dari teman-teman ada yang mau masuk farmasi atau FKG nggak nih, nyusul Kak Ander sama Kak Latifah? Barangkali besok jadi adik tingkatnya. Apa mau tanya-tanya nih tentang kuliah, boleh banget loh. Oh, ada yang mau masuk farmasi nih, Kak. Mau masuk gas sini, gas. Ini teman-teman boleh banget ya kalau mau tanya-tanya ke Kak Ander atau ke Kak Latifah tentang kuliahnya atau gimana, sambil ngisi feedback malam kali ini ya. Untuk linknya ada di kolom chat. Itu kan Itu libur tadi, tuh, jadi nggak ya apa-apa. betul. Sama tadi nanya, kalau mau on nggak apa-apa, mau tanya apa? Tuh, Kayak mumpung farmasi ada tuh, narasumber dari farmasi nih. jujur farmasi tuh kayak kamu nanti dapat ilmu banyak banget, karena di sisi lain kan farmasi tuh dia kita apa ya, sahabat kita kan obat gitu sih. Kita kalau bisa obat itu masuk ke manusia kayak gitu, hubungannya sama organ. Nah, kalau organ sendiri berarti kan kita yang lebih tahu kayak gitu, diagnosa kayak gitu kan dokter. Nah, kita nanti juga ada dosen itu dokter dari FKKMK. Kita belajar tentang anatomi kayak gitu juga. Terus apa namanya, tuh kan istilahnya farmasi itu luas gitu jangkauannya. Kita belajar tentang biomolekuler juga, biosel gitu. Terus juga fisika juga ada, tapi cuma dikit. Jadi luas sih farmasi jangkauannya. Dia ada yang tanya, Kak emang bener ya UGM mentingin putra putri daerahnya ya kali? UTBK kali. Untuk UTBK SBM sama utul. Enggak dong, enggak banget sih, itu tuh kalau apa tergantung nilai enggak sih?
kecuali tergantung nilai. iya sih. Iya Iya benar kan Kak. tergantung nilai. Jadi kayak nggak ngaruh juga sih sebenarnya buat misalnya di Jogja peluangnya Oh, lebih besar iya. gitu ya enggak juga sih kalau misalnya yang SBM dari luar itu Jogja enggak. pun nilainya lebih tinggi ya bakal yang nilainya lebih tinggi yang diterima. SBM tuh farmasi kebanyakan malah dari luar Jogja. Jogja cuma Jogja SBM. Oh, biasanya kok yang daerah tuh banyaknya ini sih apa SNM. Itu biasanya lebih banyak. Kak TKA, kalau aku cuma target bisa ngerjain 7 nomor, aman nggak sih? Aman nggak, Ander? Berapa sih tuh TKA tuh? Berapa tuh soalnya? Berapa? Berapa sih? Aku nggak tahu. Berapa rel? Ya, jangan. TKA tuh yang kimia gitu-gitu kan 15 nggak sih per mapel? Ya sih. Dulu tapi waktu TO. Lebih ke kayak matematika tuh lupa yang kayak matematika. Ya kayaknya 15. Ya kalau bisa lebih dari 7 nomor kenapa enggak sih? Nah, betul. Kayak kamu mikirin gini. Aduh kalau misalnya aku cuma narget di itu nanti teman-temanku kalau misalnya teman-temanku bisa nargetin lebih dari 7, berarti kan aku nggak aman gitu. Jadi gitu. Jangan stuck di 7 nomor itu yang kamu kerjain. Kan belum tentu 7 nomor yang bisa kamu kerjain itu benar semua gitu loh. Jadi kalau bisa kerjain semua gitu. Walaupun ada yang nggak yakin gitu. Siapa tahu betul. Ya, benar. Kayak ini nih, apa namanya? Ada ini peribahasa apa sih? Bermimpilah setinggi langit, jika kamu jatuh nanti kamu jatuhnya di antara bintang-bintang. Nah, kayak gitu. Waduh, keren Kawan moral. Ya, ini ada yang tanya nih, Kak Andra, dulu masuk farmasi UGM lewat jalur apa ya? Oh, aku lewat jalur senam PTN. Tuh, alhamdulillah. Ini kayaknya Fan mau tertarik mau farmasi juga nih kayaknya. Ya, ini Fan tertarik. Semoga besok bisa masuk farmasi UGM ya, Fan. Amin. Karena sesi belajar bareng kita malam pada hari ini agendanya udah selesai semua, materinya udah selesai dan kuisisnya udah selesai. Kita cukupkan sampai di sini ya, kakak Beto dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di belajar bareng pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Latifa dan Kak Anggita Deviandra yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar di malam hari ini. Untuk yang belum mengisi feedback, diharap segera mengisi feedback ya, linknya ada di kolom chat. Oke, karena tadi kita udah buka sesi hari ini dengan berdoa, alangkah baiknya kalau kita tutup juga dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Doa cukup. Oke, satu lagi nih Kak. Ya. Sebelum examnya, mungkin saya akan ingatkan calon diperkenankan untuk menjawab. Buat teman-teman yang bisa on cam, mungkin bisa on cam dulu ya, karena kita mau ada sesi foto bareng. Yuk, foto bareng dulu. Yuk, on cam dulu yuk. BTW aku mau ucapin. Ya, silahkan Kak Latifah. Maaf. Mau ucapin makasih ya yang udah join sama nungguin sampai terakhir. Maaf kalau misalnya waktu kita belajar bareng ada yang salah sama kecepatan apa gimana. Semoga lain kesempatan kita bisa sharing-sharing bareng lagi. Sama aku juga mohon maaf tadi apabila aku kenapa kurang jelas dalam penyampaian materi dan pembahasannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanti tanya aja buat sama aku sama Ipah gitu. Buat semangat terus buat kalian ngejar cita-cita kalian. Kalau jadi pasti online lagi ya. Kita foto bareng dulu ya. Oke. Aku hitung 3. Yang masih mau on cam nggak nih, ditunggu?
Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, buat yang masih kepo-kepo nih tentang farmasi atau FKG, bisa langsung DM aja ya ke akunnya Kak Ander atau Kak Latifah, ada di Instagramnya Pinter Bareng. Oke, terima kasih teman-teman.